Polisi jangan berani sama orang miskin. Polisi jangan berani sama orang yang gak punya pangkat. Coba Alfian Sinaga dicolek aja enggak. Ini sumpah gila banget ya. Dipatahin kakinya, disuruh ngaku bahwa dia yang ngebunuh satu keluarga. Padahal dia nggak ngelakuin ya. Entah ini bener apa enggak. Tapi orang sampai kalau sudah ngomong kayak gini, kayaknya ini bener bukan dia pelakunya, guys. Pelaku yang sebenarnya nggak ditangkap. Kepolisian itu bekerja ya atas dasar sumpah jabatan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Kalau sudah penegak hukum nggak benar, kita tidak perlu patuhi lagi. Betul. Sebagai kami melawan. Saya bukan pengajar. Aman Yani yoga, Jokowi. Sama Hadi. Kamu diapain tuh kakinya, Rin? Saya dipatahin, Pak. Dipatahin. Pak, kakinya Pak. Dipatahin, Rin. Kenapa dipatahin? Kenapa dipatahin? Suruh mengakui, Pak. Ngaku kenapa, Rin? Mengakui membunuh. Kapan? Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Guys, tolong ini viralkan berita nih. Ini bener-bener bikin gue gila-gilaan kepala. Makin lama makin hukum itu bobok sekali. Ya, dimana orang tidak bersalah dia nggak bersalah. Dimana orang yang bersalah udah bebas berkeliaran kemana-mana. Ini tuh berulang-ulang kali ya. Jadi intinya ada korban salah tangkap lagi. Bagus lah, bagus. Ini mau sampai kapan begini ya? Astagfirullahaladzim dah. Nih, lihat nih. Riri Rifanto bongkar jahatnya penyidik Polres Indramayu kasus pembunuhan di Polres Indramayu. Kakinya sengaja dipatahkan oleh pihak oknum yang astagfirullahaladzim dipaksa mengakui membunuh korban. Budi sekeluarga pelaku sebenarnya tidak ditangkap. Jadi awal ceritanya ini adalah Budi itu tuh punya utang sebesar 120 juta dengan si Aman. Nah, karena udah ditagih sama Aman dan Budi tuh gak mau ngebayar, jadinya tuh ya dihabisin sama si Hardi dan Yoga. Otak pelakunya itu emang si Aman. Cuma yang gak habis pikir, menurut keterangan terdakwa si Prio Bagus Setiawan tuh, gak ada di TKP itu sebelum dan sesudah di TKP tersebut pada saat kejadian pembunuh. Cuma gak habis pikir tuh, kok bisa ada sidik jarinya si Ririn tuh di pintu, padahal dia tuh kan ya gak terlibat sama sekali, gak tahu apa-apa. Ya intinya tuh si Ririn tuh dijadikan sebagai kambing hitam, dipaksa mengakui padahal dia tidak melakukannya. Aneh gak? Aduh, dah istilah lagu lama tuh udah hafal istilah. Pria itu tuh juga ikut bersaksi atas pembunuhan si Budi sekeluarga dan ikut mengumpulkan 5 bersama pelaku atas namanya Joko. Saat ini pria itu tuh udah menjelaskan siapa-siapa yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Tapi sayangnya jaksa itu nggak mau menghadirkan ya orang-orang yang disebutkan oleh si Prio karena takut kebongkar. Ya gue tau lah, pasti kan udah sogok tuh sama si pelaku itu. Aduh, gue tuh udah hafal banget dari kejadian si kasus Pina, kasusnya si Saka dan sebagainya tuh. Iya, itu aja gak mau sama si jaksa itu tuh. Kenapa? Aduh, sama aja tuh makan uang haram nih. Intinya tuh si jaksa itu tuh takut kasusnya kebongkar, itu aja sih. Makanya si Ririn itu juga sebagai kambing hitam. Makanya Ririn tuh membongkar kasus kejahatan tuh di depan para wartawan bahwasanya tuh yang melakukan kepada si Ririn itu dan sekaligus kakinya yang dipatahkan tuh oleh si Isilot, lagi-lagi oknum. Aduh Pak, tobat dong Pak ya. Masa orang yang salah tuh malah didiemin, dibiarin bebas, sedangkan orang yang gak salah tuh, aduh udah berkali-kali nih gue mau ngomong kayak gini sih. Jadi intinya tuh si Ririn tuh difitnah. Udah itu aja sih. Jadi tolong speak up, jangan sampai tenggelam. Kebohongan akhirnya terbongkar. Ini mulai mencuat ini. Ternyata Ririn ini tidak bersalah. Ririn yang ditangkap bersama Prio pada saat kasus yang berada
satu keluarga dihilangkan nyawanya di Pauman Indramayu pada bulan Agustus tempo hari. Ternyata yang ditangkap juga salah tangkap atau bahkan mereka ini tidak terlibat ya. Jadi yang ditangkap cuma Ririn dan Prio. Ririn ini benar-benar tidak ada di dalam kejadian, tidak ada di tempat. Kalau Prio ini memang dia pelaku namun bukan pelaku utama. Dia hanya membantu saja. Namun dia bersaksi. Ini yang menggugah hati seorang pengacara, advokat Tony ini tergugah hatinya membantu Ririn dikarenakan yang ada sekarang ditangkap ini Ririn dan Prio sama sekali tidak menyatakan, dia tidak menyebutkan bahwa Ririn bersalah. Prio menyatakan Ririn tidak ada di tempat. Nah, ini yang membuat kuatnya seorang pengacara ingin membela seorang Ririn. Prio yang yang sudah menjadi pesakit sekarang, yang sudah sama-sama duduk di tempat napi, Prio menyatakan Ririn ini tidak ada waktu kejadian. Bahkan yang terjadi itu hanya 4 orang menurut mereka ini ya. Menurut Prio dan Ririn, 4 orang pelaku utama yaitu Aman Yani. Aman Yani ini masih ada hubungan kerabat. Aman Yani inilah yang punya hutang piutang dengan Budi, dengan keluarga yang sudah dihilangkan nyawanya itu ya. Aman Yani, Hardi, Joko, dan Yoga. Nah, jadi pada saat kejadian itu pemeran utamanya ini berada pada saat pertama memang Aman Yani. Aman Yani datang ke rumahnya keluarga yang 5 orang yang sudah dihilangkannya ini untuk menagih hutang piutang sebesar 120 juta. Pada saat Aman Yani cekcok dengan yang namanya Budi, kepala keluarga yang mereka habisi itu, saat cekcok adu mulut, lalu datanglah si Hardi. Hardi tanpa basa-basi langsung mengetok palu di kepalanya Budi. Akhirnya Budi terkapar dikarenakan Hardi yang megang palu. Lalu Yoga pun ikut dalam hal tersebut. Lalu pada saat terkapar tersebut disuruhlah yang Prio ini mengikat kakinya. Nah, ini tugas Prio yang sudah ditangkap Prio ya, ingat. Prio ini disuruh cuma mengikat kaki doang. Dia tidak melakukan kekerasan yang lain. Lalu tiba-tiba pada saat si Budi sedang diikat kakinya terkapar di lantai, Bapak Sahroni ini keluar. Bapak Sahroni ini merupakan bapak Budi dalam satu keluarga. Keluarlah dari kamar. Bapak tua ini yang sebut kakek ya, kakek Sahroni keluar dari pintu kamar. Dia terkejut dan lari langsung ke dalam kamar. Maksudnya mungkin akan menyelamatkan diri atau mungkin mau mencari sesuatu benda yang bisa untuk melindungi dirinya kemungkinan. Pada saat dia berbalik ke kamar, langsung terburu-buru Hardi dan Yoga ini menyusul ke kamar. Hardi dan Yoga langsung mengetok palu lagi sehingga terkapar juga si Sahroni di pintu kamar. Lalu pada saat terdengar ribut-ribut, kan kedengaran, mungkin dia menjerit pada saat diketok itu. Keluarlah si Ewis. Tete Ewis ini istri dari Budi. Tete Ewis ini keluar langsung bertanya ada apa ribut-ribut. Sebelum dia banyak bersuara, Yoga yang sudah datang. Bukan lagi Hardi dan ini ya, bukan lagi Hardi dan Joko tadi. Ini sudah Yoga. Yoga lah yang mengambil palu. Lalu Yoga mengetok kepalanya si Tete Ewis. Karena Tete Ewis sudah terkapar, menangislah si bayi tadi di dalam kamar. Mereka keluarlah kakak si bayi yang umur 7 tahun. Kakak bayi ini diketok juga palu oleh si Yoga. Jadi Yoga ini sudah mengetok mamanya dan si anak umur 7 tahun ya. Karena masih nangis si bayi kecil tadi, bayi kecil langsung digendong oleh Aman Yani. Digendong Aman Yani, katanya, tolong diamkan bayi ini, kata Aman Yani. Coba buatkan dot atau susunya. Dicarilah oleh si Prio. Jadi Prio ini tugasnya mencari dot. Dia mencari dot dan diamkan bayi ini, katanya. Didiamkannya namun tidak mau diam. Dikasihnya nendot itu tidak mau juga si bayi tersebut. Akhirnya karena kesal si Yoga tadi langsung menggendong bayi itu, entah dibawanya ke kamar mandi, lalu tidak ada suara lagi, entah diapakannya. Yang pastinya bayi itu tiada. Kalau menurut cerita dari yang mereka, tapi Prio tidak menyaksikan, Prio tidak melihat kejadiannya. Yang pastinya bayi itu ditenggelamkan, kepalanya itu basah, ditenggelamkan di air. Kemungkinan pada saat orang datang berbondong-bondong itu, bayi itu bajunya basah.
Ini berarti dia ditenggelamkan dalam bak mandi, dalam itu. Jadi kasusnya ini bergulir panjang ceritanya. Jadi kalau mau detail ceritanya, seharusnya penyidik pada saat itu masih ada CCTV, masih ada perjalanan yang lain. Mereka ini akhirnya mengambil ATM, mereka ini ceritanya panjang. ATM dari Budi itu diambil, lalu mereka cairkan uangnya, mereka bawa ke Briling, kemana, ke tempat. Aturannya kalau dari awal penyidik ini langsung menyelidiki, pasti ada kejadian di CCTV mana dia mengambil uang, Briling mana yang mereka buka sehingga bisa mengambil uang tersebut. Namun pada saat mereka mengintegrasi seorang Ririn yang patah kaki ini, ternyata mereka malah memaksa agar Ririn yang mengaku. Sampai Ririn tidak mau mengaku, dipatahkan kaki Ririn ya. Jadi pada saat sidang kemarin dia bersuara, saya bukan, katanya, saya bukan pelaku, kaki saya dipatahkan, saya dipaksa untuk mengaku, katanya. Nah, jadi ini terbongkar dong rahasia besar ini ya. Ini rahasia besar. Yang pelaku masih berkeliaran di luar, 4 orang yang bernama Aman, Yadin, Rudi, Yoga, dan Joko. Ini 4 orang, hati-hati kalian yang kenal dengan mereka. Waspada, takut ada sesuatu hal yang aneh di sana ya. Jangan dekat-dekat dengan 4 orang yang masih berkeliaran ini. Malah yang ditangkap yang Ririn itu memang kawan mereka, namun pada saat kejadian dia tidak ada di dalam rumah itu. Dia tidak ikut bertamu ke rumahnya yang 5 orang yang ada di Indramayu, di Pauman itu. Nah, yang Prio ini sudah jelas pada saat dia sidang, dia ungkapkan semua cerita ini. Namun sebelumnya memang dia sudah dibongkarnya waktu saat di BAP. Namun wartawan menanyakan, kenapa saat BAP kalian diam? Kami dipaksa, kaki kami dipatahkan. Oh, pantas ini kakinya diperban semua, kakinya dipatahkan. Ternyata mereka memaksa supaya mereka berdua ini ngaku, sedangkan yang 4 ini masih berkeliaran. Nah, ini gimana kasusnya? Kita kawal kasus ini sampai tuntas ya. Kita viralkan bersama-sama supaya orang mendengar, orang melihat bahwa ternyata jangan sampai yang tersangka, yang korban ini, yang orang yang ditumbalkan ini orang tidak bersalah, ini jangan sampai mereka di penjara ya, jangan sampai mereka yang menanggung semuanya, sedangkan yang bebas, yang pelakunya bebas berkeliaran 4 orang ini kita viralkan sampai mereka terjeblos ke penjara. Jangan diamkan kasus ini. Jadi meskipun berbulan-bulan harus kita angkat terus kasus ini ya, kita viralkan bersama-sama supaya nanti keadilan terungkap, supaya kebenaran terungkap, supaya yang 5 orang korban ini tenang di alam sana, karena pelakunya nanti yang pelaku sebenarnya memang harus ditangkap dan diberikan sanksi yang berat. Kasihan ini orang yang tidak terlibat. Ririn tidak terlibat, Prio cuman saksi, pelaku sedikit melakukan, bukan pelaku utama. Prio ini hanya membantu, namun dia jadi saksi berat di situ, dia menjadi saksi utama. Kalau kasus ini diangkat dari awal pasti terbongkar semua. Nah, ini sekarang sudah lain cerita. Pokoknya kita viralkan sampai selesai, sampai tuntas. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti ya. Ini ada kasus nih soal pembunuhan, bukan pelaku ya kan. Demi mendapatkan bukti-bukti palsu mematahkan kaki oleh penyidik Polres Indramayu, begitu tidak kemanusiaan ini. Astagfirullahaladzim, kalau bukan pelaku ya sampai kakinya dipatahin, kan mereka nanti kelanjutannya nggak bisa kerja kalau cacat. Apakah Anda mau memberikan nafkah seumur hidup? Ini ya salam, ya Allah Gusti Pangeran, orang-orang kecil jadi korban lagi nih. Masya Allah, masa depan ya Allah Gusti ya. Coba kalau kejadian ini terhadap kita atau kalian yang sedang mengalami ya kan. Terus menurut pengakuan pengacaranya ini, Pak Tony, lanjutkan Pak Tony ya kan. Ini ada ungkapan sakral, is the best lah untuk Pak Tony ya, pengacara. Ini Ririn ya, katanya dalam persidangan saksi, benar-benar saksi yang tertera di situ tidak dihadirkan oleh jaksa ya kan. Ini kejaksaan ya, Tuhannya pengadilan ini ya kan, Tuhannya dalam hukum, tapi jauh dari kata adil ya kan. Ini aduh, apakah ini karena amplop, apa karena apa ya?
Orang kecil lagi menjadi korban. Begitu ini gambarnya, miris saya ngelihatnya, ya. Apalagi pengakuan di dalam habis sidang, mengaku kakinya dipatahkan. Ternyata itu dua-duanya. Coba, astagfirullahaladzim. Kalau memang dia bukan pelakunya, terus apa dia nanti kalau untuk mencari nafkah tuh kaki loh. Astagfirullahaladzim. Saya mau berkata-kata apa ya nih? Hukum memang di Konoha itu ampun ya. Ini kalau manusia tidak memiliki kemanusiaan ya begini nih. Manusia wujudnya doang, benar-benar wujudnya doang manusia. Tapi perilaku kelakuannya, aduh, lebih rendah dari hewan. Ya, begitu kejam. Sekalian aja Pak diunuh, ya kan? Jadi nggak tersiksa sepanjang masa dia kelak nanti ya. Astagfirullahaladzim. Ingat Pak, ada ungkapan sakral. Biar kebohongan lari secepat kilat seperti petir, sewaktu-waktu kebenaran akan memenangkannya. Ending Pak. Ya, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ini ada ingatan ya. Apa yang Anda tanam suatu saat Anda petik. Ingat Pak, enggak Bapak yang metik di keturunan Bapak. Ini buat penyidik ya. Yang mematahkan kaki belum tentu bersalah. No, kalau mau patahin yang korupsi ribuan, ratusan triliun, bahkan tembus ribuan, pantas Bapak patahkan. Ya, mereka yang menyengsarakan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ya. Astagfirullahaladzim. Begitu aja unek-unek dari arus bawah. Saya kalau memang sih begitu amatlah sulit mencari pengadilan buat orang kecil. Di hukum yang tertulis, orang kecil hanya pedomannya hukum yang tidak tertulis, hukum sunatullah. Sedang menanti Anda ya. Ini begitu kejam sekali nih, dua-duanya loh. Bapak nggak merasakan seumpama Bapak yang menjadi dia yang dipatahkan kakinya. Begitu aja dah. Kasus Vina Cirebon terulang kembali, namun terjadi di Indramayu, di mana Ririn Rifanto mengaku mendapatkan penyiksaan dari penyidik hingga kakinya pun dipatahkan saat diinterogasi. Wah guys, kalian tahu gak nih ya? Jadi Ririn Rifanto yang merupakan terdakwa dari kasus pembunuhan satu keluarga di Pauman Indramayu membongkar kebusukan penyidik Polres Indramayu. Iya, dalam pernyataannya Ririn Rifanto pun mengaku mendapatkan penyiksaan yang luar biasa. Bahkan kakinya pun dipatahkan oleh penyidik Polres Indramayu saat dirinya dipaksa mengaku sebagai pembunuh dari korban Budi sekeluarga. Padahal nih ya, menurut keterangan terdakwa Prio Bagustiawan, Ririn tidak terlibat dalam kasus pembunuhan satu keluarga tersebut. Menurutnya, pada saat kejadian Ririn tidak ada di TKP dan ia pun tidak mengetahui adanya pembunuhan tersebut. Dan berikutlah momen ketika Ririn membongkar kebusukan penyidik Polres Indramayu. Ngomong itu bukan Pelakunya itu Pak Ahmad Yani, Bapak Joko. Pak Ahmad Yani sama Joko. ini berangkat ngomong Anda ini berngomong ngomong kemana ya, kasih kesempatan untuk ngomong ini. Ini bukan pelakunya Pak. Bukan pelakunya. Ahmad Yani Yoga Joko sama Pak Hardi. Kamu diapain kakinya, Rin? Saya dipatahin Pak. Ini Pak kakinya Pak. Wah, agak lain sih ya kasus ini, padahal terdakwa lainnya sudah memberikan keterangan nih kalau Ririn itu tidak terlibat, tapi kenapa ya Ririn masih mendapatkan penyiksaan, bahkan kakinya pun ikut dipatahkan. Ini termasuk pelanggaran HAM gak sih? Duh, kasihan juga ya kalau orang nggak bersalah malah mendapatkan penyiksaan sampai kakinya dipatahkan. Tapi kalau menurut kalian gimana nih guys? Yuk isi di kolom komentar ya. Polisi tetap pada keyakinannya terkait dengan kasus dugaan pembunuhannya satu keluarga di Pauman ya, dan tetap menyatakan bahwa Ririn dan Prio sebagai pelaku utamanya. Kabid Humas Polda Jawa Barat ya sampai mendoakan agar supaya pelaku utama dan kuasa hukumnya mendapatkan hukuman setimpal ya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita perlu melihat bagaimana perjalanan kasus tersebut ya di dalam persidangan, bagaimana kepentingan daripada keyakinan hakim ini harus bisa mengedepankan
rasa keadilan ya. Apa mungkin ada tokoh-tokoh lain yang memang menjadi pelaku utama seperti apa yang diedarkan ya oleh kuasa hukum pelaku Ririn dan Prio, atau justru memang bukti-bukti yang ada itu hanya mengatakan bahwa Ririn dan Prio itu sebagai pelaku utamanya. Nah, polisi mengikuti penyelidikan dan penelusuran, tapi ya yang jadi pertanyaannya, apabila Ririn ini tidak terlibat ataupun bukan bagian daripada itu, pertanyaannya kenapa harus ganti KTP, pertanyaannya kenapa harus pergi bersama Prio ya, kabur seperti itu, dan kemudian dilacak dan ketemu ya ada di titik koordinat tertentu oleh pihak kepolisian, dan mengaku bahwa ada intimidasi dan siksaan dari pihak kepolisian. Sudah seharusnya itu juga kita pertanyakan bagaimana kuasa hukum sebelumnya ya dalam menangani kasus tersebut, dan mungkin juga Ririn dan Prio ini menganggap bahwa karena itu disodorkan oleh pihak kepolisian ya kuasa hukumnya juga ya mungkin tidak akan membela dia sepenuhnya. Makanya ini kan terlalu kita bisa amati secara dinamis. Tapi yang jelas nanti kita akan lihat bagaimana para saksi itu ya menyebutkan dan meringankan dari beberapa pihak yang ada. Kita doakan semoga ini bisa menjadi hasil yang terbaik. Tadi juga kontak pelakunya Ahmad Yani dan yang membunuhkan itu Joko bersama Prio. Nah, kami ini mau menunggu-nunggu keterangan Prio nanti dihadirkan saksi. Ternyata sikap jaksa tadi dia ketakutan, tidak mau menghadirkan saksi Prio, padahal di berkas perkara Ririn, Prio itu sebagai saksi. Jadi ini curang. Artinya begini, janganlah memaksakan orang yang tidak bersalah menjadi agar bersalah. Harusnya ungkap saja kebenaran, tidak usah takut. Saya yakin kalau dihadirkan Prio, terbongkar bahwa Ririn tidak terlibat, bahwa Prio juga bukan pelaku pembunuhannya, tetapi hanya menguburkan saja di Usuru Ahmad Yani. Itu yang akhirnya tadi Ririn selalu menyampaikan kepada majelis hakim di akhir-akhir sidang itu bahwa Ahmad Yani kan seperti itu. Itu. Nah, kemudian yang kedua, ada saksi Sela, mantan istrinya Ririn. Jadi kasihan, Ririn ini belum terbukti tapi bertubi-tubi dia. Sudah dipukulin sampai patah, kakinya suruh mengakui kan. Makanya di BAP ngaku semua kan. Tapi kalau Prio nanti di sidang pasti dicabut keterangan itu semuanya, akan menyerangkan yang sebenarnya Ririn ya dicerai oleh istrinya. Nah, jadi kasihan belum terbukti bersalah sudah bertubi-tubi, udah kakinya patah, dicerai sama istrinya. Saksi Sela menerangkan setelah berita rame 1 September mayat ditemukan, Ririn pernah telepon Sela ya, menanyakan itu bener nggak Budi meninggal. Artinya itu berarti Ririn tidak tahu pembunuhan. Kemudian saat Evan ketangkap, Evan diamankan oleh polisi sampai 8 hari. Ririn juga pernah telepon Sela, mantan istrinya itu, yang dulu istrinya, menanyakan itu bener nggak sih kan pelakunya Evan. Itu artinya Ririn tidak tahu pembunuhan. Itu poin pentingnya ya. Pak, terkait keterangan ibu tadi, saya rasa itu kekurangan kesimpulannya untuk kami. Ada berapa sidik jari yang ditemukan selain milik saudara Ririn? Baik, banyak sekali di sana. Banyak. Yang saudara maksud banyak itu berarti ada jenis sidik jari, kemungkinan ada orang lain, ada sidik jari lain. Di situ terdapat kebanyakan banyak kan. Sidang perkara pidana nomor 47 PIB 2026 PN Indramayu atas nama terdakwa Ririn Rifanto alias Irin Switno pada hari ini Rabu 1 April 2026 kembali dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa saya akan sesuai perundangan persidangan terdahulu hari ini adalah pembuktian dari penuntut umum. Saudara pindah ke sebelah advokat saudara.
Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, ini menemukan di pintu geser. Baik. Ya. Saudara tadi mengatakan tidak semua sidik jari dilakukan pemeriksaan. Pertanyaan saya, kenapa ada berapa sidik jari yang ditemukan selain milik saudara Ririn? Baik. Banyak sekali di sana. Banyak. Banyak. Yang saudara maksud banyak itu berarti ada jenis sidik jari, kemungkinan ada orang lain, ada sidik jari lain. Di situ terdapat kebanyakan teman-teman. Kebanyakan itu sidik jarinya itu bagian-bagian yang tidak bisa dilakukan pengeditan karena garis papilernya yang di permukaan yang terdapat di TKP tidak sempurna, bahkan rusak. Jadi kami tidak bisa melakukan pemeriksaan sidik jari baik secara ilmiah maupun perbandingan secara manual. Artinya selain sidik jari terdakwa Ririn, itu ada sidik jari lain, namun sulit dilakukan pemeriksaan karena sidik jarinya tidak sempurna, begitu? Tidak sempurna, betul. Ditemukan di mana saja sidik jari yang menurut saudara saksi itu tidak sempurna itu? Ditemukan di pintu geser itu. Lalu? Pintu geser. Kemudian ya di bagian di tengah sama di bagian agak menjorok ke dalam. Ini sepertinya harus melihat denah yang mulia. Saya sudah melihat denah olah TKP saksi ini ada di olah TKP di halaman berapa, ini ada halaman. Sebut aja poin berapa? Ada poin 9 nih. 9. Kalau pintu geser itu poin angka 9. Cuma ada denahnya gitu. Kan jadi ya, jadi kan selain di pintu geser kan itu tadi. Ini ada di tempat lain, betul. Di pintu geser. Kemudian di botol obat nyamuk. Di botol obat nyamuk, betul tadi. Ya, pertanyaan saya selain di dua itu kan saudara tadi mengatakan banyak yang ditemukan namun tidak sempurna. Di mana saja pertanyaan saya? Di pintu geser, kemudian di pintu samping. Pintu samping. Iya. Yang arah ke parkir. Ini perlu dilihat ya yang mulia denahnya. Silakan Pak. Oh, dari situ ya bisa? Ada. Saudara bisa lihat nggak itu? Sama dari ini. Ya. Ya, bisa tidak saudara saksi ini tentukan yang tadi ya, yang saudara saksi pintu geser itu lokasinya di mana? Ini kan saudara yang menggambar kan? Betul. Ya. Itu antara pintu ruang tamu dan ruang menuju ruang TV. Ruang tamu menuju ruang TV. Ruang TV itu di sini adanya ruang keluarga. Ya, ruang keluarga. Ada ruang tengah. Yang bukan itu, di situ ada ruang tamu. Antara ruang tamu dengan ya, yang silang itu ada pintunya, pintu geser. Di sini. Betul, di situ. Di sini ada pintu geser ya. Geser, betul. Nah, di sini ditemukan. Selain di sini di mana lagi? Terdapat ada di pintu belakang yang maju lagi ke belakang. Masih di ruang tamu. Masih di ruang tamu? Ke belakang, ke arah garasi belakang. Yang tadi udah dibunderin yang ini ke depan. Ke sini. Ya, ke situ ada pintu. Ini pintu ya, ini pintu. Di sini juga ditemukan. Di jari. Garasi ini kan menuju garasi ya. Menuju garasi, betul. Iya. Siap. Oke. Nah, kemudian selain di sini, nah kalau yang di sini di pintu garasi ini, ya. Ini yang saudara tadi bilang tidak jelas, tidak sempurna. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Oke. Kemudian yang vape, yang saudara temukan sidik jari di botol pembasmi obat nyamuk merek vape. Betul. Saudara temukan di mana? Di kamar milik Haji Sahroni. Kamar milik Haji Sahroni. Betul. Kamar milik Haji Sahroni ini ada kamar depan, ada kamar tengah. Ya, ini ada kamar yang belakang, paling belakang, Pak. Tahu. Kamar belakang. Betul. Saat saudara menemukan botol vape, ya, siapa? Karena sedikit saja tadi saat saudara menemukan di kamar itu terdakwa bisik-bisik. Memang ia pernah memegang botol vape, tapi tidak pernah di kamar, adanya di ruang tengah.
Nah, oleh karenanya pada saat saudara menemukan botol vape itu, saudara temukan di kamarnya Haji Sahroni. Ada tidak dokumentasinya? Ada, Bapak. Ya, artinya gini, dokumentasi yang video, bukan hanya foto, ada botol ada di TKP lalu dipoto, itu kan buat pembuktian. Tetapi untuk dokumentasi sendiri, ya itu ada orang aktivitas ya itu di video karena untuk menghindari hal. Ada tidak video yang pertama kali menemukan botol vape itu benar-benar berada di kamar belakang yang saudara maksud, ini kamarnya Haji Sahroni? Ada tidak videonya? Kami berupa foto dokumentasi, Bapak. Seperti itu yang ditemukan di atas kamar. Semua foto dokumentasi. Siap. Oke, terkait banyaknya sidik jari yang ditemukan yang tidak sempurna ini, yang saudara tidak bisa identifikasi itu sidik jari siapa, memang kemampuan saudara dari Polri ini memang seperti ini, tidak mampu. Karena ini menyangkut orang loh, ya ini nasib orang ini, ya nasib orang, dan kasihan korban juga banyak, 5 ini pelaku tuh harus diidentifikasi semua, harus tangkap semua. Ya, memang Anda tidak mampu, saudara saksi tidak mampu melihat sidik jari yang ada, kemudian nggak mampu lagi untuk bisa identifikasi pelaku lainnya. Mohon izin, Pak, kami dalam pemeriksaan mampu, Pak. Tapi kembali lagi dalam hal ini permukaan. Iya, sudah keadaannya seperti itu. So, tidak mampu. Karena kami tidak bisa memaksakan untuk melakukan pemeriksaan. Berarti tidak mampu ya? Tidak bisa menemukan kandidat. Baik. Terima kasih yang mulia. Saat ini 12:10 waktu Indonesia Barat, maka sidang dibuka sampai pukul 13:10 waktu Indonesia Barat ya. Itu serat dan sholat sama ya. Dan waktu pukul 13:10 waktu Indonesia Barat sidang dibuka. Ini dihapus tanpa matang. Ketua bisa dijelaskan agenda sidang hari ini seperti apa? Ya baik, agenda sidang hari ini kasus pembunuhan sekeluarga di Koman. Itu penuntut umum menghadirkan saksi ya, 1 Niko sebagai pelapor sepupu korban Budi, kemudian istrinya ya Mega Putri, dan kemudian Denis ya. Denis itu dari Inafis Polres Indramayu. Nah, yang menarik dari sidang ini ya, dulu pada saat agenda perlawanan, Prio itu membacakan tulisan tangannya yang disampaikan kepada majelis hakim bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Hadi dan Yoga yang mengeksekusi. Dia menyaksikan langsung. Dan motifnya adalah Budi punya utang dengan Aman Yani. Yang menarik juga ini saksi Denis ya, dari Inapis. Denis menerangkan ternyata banyak sidik jari di TKP itu. Iya, cuma ketika saya tanya kenapa sidik jari banyak itu tidak dapat diidentifikasi, kan dia tidak mampu mengidentifikasi banyak sidik jari dengan alasan tidak sempurna ya. Dia menjawab ya karena tadi tidak sempurna. Nah, tetapi dia membenarkan banyak sidik jari, terutama sidik jari itu di pintu yang mau ke garasi. Nah, berdasarkan keterangan Prio yang saya gali, semuanya hampir lewat garasi, sehingga ada kesesuaian ya. Menurut keterangan Prio bahwa mereka pada lewat garasi, dan di garasi itu menurut keterangan Denis banyak sidik jari namun tidak sempurna. Yang sangat saya sesalkan, yang sangat saya sayangkan ya, masa Inapis tidak mampu mengidentifikasi banyaknya sidik jari. Itu padahal ini Polri loh ya. Nah, yang kedua, ini adalah untuk pro justisia ya.
Pertama, ada 5 orang yang meninggal dengan sadis, ya, dengan mengenaskan. Yang kedua, ada anak manusia yang dihadapkan dengan hukuman mati. Artinya, polisi di sini harus benar-benar bekerja untuk menggali, mengungkap sidik jari yang belum teridentifikasi tersebut. Ini PR buat Kapolres Indramayu. Ungkap itu. Ada sidik jari, ada nama disebut, cocokkan tuh. Ya, pembanding nama Aman Yani, nama Joko, nama Hadi, ya, kemudian nama Yoga. Nah, coba dicek barangkali di Polres Indramayu ada, ya, lalu dicocokkan dengan sidik jari yang tidak sempurna itu. Siapa tahu masih ada masuk, kan itu. Nah, itu, ya.